Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Kimia Lingkungan, saya Ade Nur Asya Zamzam dengan NIM 21080360044. Saya Maita Alfiatur Rizkiyah dengan NIM 21080360046. Saya Irsa Miftaul Izar dengan NIM 21080360038. Saya Mahanis Azahro dengan NIM 21080360040. Nama saya Winda Sulistiani dengan NIM 21080360057. Pandan laut atau Pandanus tectorius merupakan tumbuhan yang habitatnya di tepi pantai yang menyebar hampir di seluruh pantai di Indonesia. Tumbuhan ini berhabitus pohon yang tingginya 3-7 meter dan memiliki daun seperti pedang yang terdapat duri serta buahnya yang terbentuk seperti buah nanas. Pandan laut memiliki fungsi utama ekologi yaitu untuk menahan abrasi pantai, mengurangi dampak pasang terhadap ekosistem darat, mitigasi tsunami, dan memberi dampak meminimalisir kerusakan pada daerah di belakang vegetasi pandan laut. Nah, selain itu, pemanfaatan pandan laut yaitu terdapat pada batangnya yang berongga namun keras di bagian luarnya, dapat dijadikan bahan bangunan rumah. Daunnya dimanfaatkan untuk menjadi tikar sebagai obat penyakit lepra, cacar air, sifilis, pudis, panu, dan juga kencing manis. Akarnya yang bersifat diuretika atau peluru kemih dan juga digunakan untuk mengobati sakit kuning dan gangguan hati lain. Langkah yang pertama, daun pandan laut dipotong kecil-kecil. Kemudian daun pandan laut dikeringkan. Setelah kering, daun pandan laut difurnes dengan suhu 450 derajat Celcius dalam waktu 1,5 jam. Setelah proses pemfurnesan selesai, kemudian daun pandan laut ditumbuk menggunakan mortar. Setelah dihaluskan, arang diayak menggunakan ayakan 80 mesh yang bertujuan untuk memisahkan partikel yang halus dan kasar sehingga memudahkan pemilihan ukuran partikel yang akan digunakan. Kemudian, setelah itu, arang yang sudah diayak tersebut ditimbang sebanyak 50 gram dan diaktifasi menggunakan HCl 5% sebanyak 100 ml. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan arang sebagai adsorben dan meningkatkan efektivitas kerja karbon aktif. Setelah itu, arang dicuci menggunakan Aquades hingga pH netral. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa asam atau zat kimia yang mungkin menempel pada permukaan arang. Setelah dilakukan aktivasi terhadap karbon dan dicuci dengan Aquades, selanjutnya karbon dikeringkan dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 3 jam. Pengovenan ini bertujuan untuk menghilangkan kadar air pada karbon. Karena titik didih air itu 100 derajat Celcius sehingga digunakan suhu 100 derajat Celcius. Perlakuan selanjutnya yaitu pembuatan larutan induk PbNO3 500 ppm sebanyak 100 ml. Larutan dibuat dengan menimbang 0,798 gram PbNO3 kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker dan ditambahkan sedikit Aquades dan mudah dimasukkan ke dalam labu takar. Setelah larut, kemudian dipindahkan ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambah Aquades hingga tanda batas sehingga diperoleh larutan induk berupa PbNO3 500 ppm. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan larutan PbNO3 50 ppm, 75 ppm, dan 100 ppm. Untuk membuat larutan PbNO3 50 ppm, diambil 10 ml larutan induk dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml yang kemudian ditambahkan Aquades hingga tanda batas. Untuk membuat larutan PbNO3 75 ppm, diambil 15 ml larutan induk dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml yang kemudian ditambahkan Aquades hingga tanda batas. Yang terakhir, untuk membuat larutan PbNO3 100 ppm, diambil 20 ml larutan induk dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian ditambahkan Aquades hingga tanda batas. Sehingga diperoleh larutan PbNO3 50 ppm, 75 ppm, dan 100 ppm. Selanjutnya, arang aktif sebanyak 1 gram dimasukkan ke dalam larutan PbNO3 50 ppm, 75 ppm, dan 100 ppm.
Lalu, larutan setiap 10 menit sekali, diaduk selama 1 menit dan perlakuan ini diulangi sebanyak 3 kali. Tujuannya agar Pb yang terkandung dalam PbNO3 dapat diserap oleh arang aktif sehingga kandungan Pb dalam PbNO3 dapat berkurang. Selanjutnya, larutan disaring agar filtrat dan endapan dapat terpisahkan, sehingga filtrat ini bisa diuji dengan karakterisasi spektroskopi serapan atom. Nah, itu tadi adalah cara pembuatan absorben dari daun pandan laut. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.